apakah membuat usaha itu lebih baik sendiri atau join dengan teman. Tapi kebanyakan kasus pecah usaha karena join dengan teman. Menarik sih. Sebenarnya partner usaha itu mesti clear banget. Itu sebenarnya kayak mencari jodoh. Kita tuh di Amsterdam udah mungkin yang mau masuk untuk invest itu udah di atas ratusan. Hampir setiap hari kita dapat tawaran untuk franchise, kita dapat tawaran ada yang punya tempat, tawaran kerjasama, tawaran investasi, tawaran akhir-akhir ini kita dapat tawaran untuk ada teman yang punya outlet cukup banyak di Surabaya, kenapa nggak kopinya diikutkan itu. Kayak mencari jodoh. Jadi apakah perjanjian awal itu cukup krusial. Ada contoh menarik, teman saya itu pinjam uang ke papanya. Itu karena papanya udah ngerti banget, udah jatuh bangun di usaha, pernah partnership dan gagal. Itu tuh ada perjanjian hitam di atas putih sama anaknya untuk masalah uang, pinjaman uang. Kalau misalnya udah masuk ke ranah usaha, treatmentnya berbeda. Jadi teman-teman, bisnis itu yang perlu diingat. Keseringan kan ada rasa sungkan, ada rasa temanku sendiri masa tak marahin, sehingga terjadi ketidakprofesionalisan, nggak profesional. Terus mungkin ada teman, perjanjian awalnya mesti di-keep cukup krusial, siapa membuat apa, fungsinya apa aja, berapa banyak uang yang dimasukkan, masing-masing punya berapa persen, dan pengambil keputusan tertingginya siapa. Kalau misalnya 50-50 agak susah, mendingan 49-51 jadinya. Ada satu yang mempunyai suara yang lebih besar, yang bisa menggerakkan kapalnya. Kalau 50-50 kan yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan, keseringan bisnisnya nggak bisa survive karena bukan karena bisnisnya yang model bisnisnya yang kurang bagus, tapi dia lebih karena arah yang mau dibawa oleh masing-masing founder berbeda. Jadi mau nggak mau mereka pecah dan buka sendiri-sendiri. Nah itu, kalau ketemu yang pas, ketemu yang cocok banget, kenapa enggak? Dari satu orang jadi 2 orang apa 3 orang, tentunya lebih cepat gerakannya, modal awalnya juga lebih terkumpul lebih banyak. Itu pasti menarik banget. Bagaimana cara menjaga kualitas produk? Kita di Amsterdam sejak awal seluruh bahan baku kita coba kontrol dalam artian kualitas rasanya tetap sama. Jadi kayak misalnya kita contoh buat kopi sejuk kan tentunya kita menggunakan espresso. Nah, espressonya kita juga ukur dengan TDS refraktometer supaya kurang lebih setiap hari itu kena di angka yang mirip, plus minus 0,25 mungkin 0,25 sampai 0,5, disesuaikan dengan rasa dan strength yang kita mau. Nah dari situ otomatis bahan baku yang lain seperti susu kita coba cicipin secara berkala. Kita berhubung bukan pakai gula aren, kita pakai SKM. Terkadang SKM itu kita juga cicipin rasanya apakah sesuai standar apa enggak. Bahkan di beberapa teman-teman yang menggunakan gula aren, mereka juga sebenarnya mengecek kualitas gula arennya seperti apa dari hari ke hari, apakah rasanya tetap sama apa enggak. Kalau rasanya berubah, berarti mesti ada adjustment di formula yang mesti dilakukan. Nah, setiap elemen itu, kalau setiap elemen itu dikontrol, jadi tentunya quality produknya tetap sama. Sama juga dengan bahan baku, misalnya kita roast bean, itu juga kopi masuk, kita juga mesti cupping, apakah itu sesuai dengan standar rasa yang didapatkan di waktu awal atau enggak. Kalau misalnya nggak sesuai, ya berarti kita mesti melakukan adjustment, gimana caranya supaya rasanya bisa deket dengan rasa yang sudah terkalibrasi. Nah, problem dari kalibrasi ini adalah istilahnya gini, kita naik pesawat, setiap hari kita melenceng 1 derajat, itu dalam 30 hari itu kita udah melenceng 30 derajat. Jadi itu kadang cukup krusial bagi seorang owner untuk bisa ingat banget kalibrasi awalnya seperti apa, rasa manisnya mesti seperti apa, rasa pahitnya seperti apa, karakter rasa yang dicari seperti apa. Kalau itu misalnya di minuman manis, kalau misalnya di cappuccino mencari yang
balance, itu juga mesti mencari yang kopi-kopi yang setiap hari mesti balance dan sesuai dengan kalibrasi awal, yang waktu awal bisnis dimulai. Itu saya di Amsterdam juga kerjaan lebih banyak di mencoba hasil kalibrasi. Jadi terkadang datang ke salah satu outlet mencoba kalibrasi, khususnya di espresso. Begitu espressonya udah bener, berarti untuk di milk base kurang lebih bisa sesuai dengan target yang kita mau. Itu. Jadi menjaga quality produk itu sebenarnya setiap elemen mesti dijaga. Dengan menjaga elemen itu ya otomatis kualitas produknya nggak jauh melenceng. Nah, problemnya di kopi itu adalah hasil kopinya mungkin bisa berubah dari tahun ke tahun, dari panen ke panen, bahkan dari bulan ke bulan. Bisa jadi juga hasil roastingan yang berubah. Jadi itu kita mesti telusuri ke belakang bagaimana caranya supaya hasil kopinya juga tetap sama gitu.